Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kesesuaian Gaya Kepemimpinan dengan Struktur Organisasi dan Perilaku Kelompok. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Wahyu Nur Habibi. Yang kedua, Muhammad Abdullah Fikih. Yang ketiga, Devita Putri Freseli. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang secara konsisten yang diperankan oleh seorang pemimpin ketika mempengaruhi anggota kelompok. Artinya, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang benar agar para anggota kelompok merasa nyaman dalam bekerja, sehingga tujuan organisasi bisa dicapai secara efektif dan efisien. Gaya kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya kepemimpinan yang dapat memberikan motivasi kerja pada pekerjaannya. Karyawan dapat memandang pemimpinnya sebagai pemimpin yang efektif atau tidak, berdasarkan kepuasan yang mereka peroleh dari pengalaman kerja secara keseluruhan. Kinerja karyawan akan baik apabila pemimpin dapat memberikan motivasi yang tepat dan pemimpin melakukan gaya kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh karyawan dan mendukung terciptanya suasana kerja yang baik dan nyaman. Gaya kepemimpinan yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memahami bahwa hasil adalah selalu penilaian terakhir. Yang kedua, memiliki semangat menyelesaikan masalah. Yang ketiga, lebih demokratis daripada authority. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk mencapai potensi setiap orang. Yang kelima, memiliki etika dan moral yang tinggi. Yang keenam, mengambil tanggung jawab terhadap hasil tim. Gaya kepemimpinan yang sebaiknya dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasinya sangat tergantung pada kondisi anggota organisasi itu sendiri. Pada dasarnya, tidak semua gaya kepemimpinan akan memiliki kecocokan untuk semua kondisi. Dengan mengetahui kondisi nyata karyawan, seorang pemimpin dapat memilih gaya kepemimpinan yang paling tepat, di mana gaya kepemimpinan yang paling tepat yaitu gaya kepemimpinan yang dapat memaksimalkan kinerja anggotanya dan mudah dalam menyesuaikan dengan segala situasi dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif sangat berorientasi pada bawahannya yang bergantung pada komunikasi untuk tetap menjaga agar semua orang bekerja sesuai dengan unit pekerjaannya masing-masing. Macam-macam bentuk struktur organisasi. Organisasi adalah sekumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Berikut macam-macam bentuk struktur organisasi yaitu: yang pertama, struktur organisasi lini. Yang kedua, struktur organisasi lini dan staf. Yang ketiga, struktur organisasi fungsional. Yang keempat, struktur organisasi lini dan fungsi. Yang kelima, struktur organisasi komite. Yang pertama, 1. Organisasi lini. Organisasi lini adalah cara hubungan antar atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal. Ciri-cirinya, hubungan antara pemimpin dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Kemudian jumlah karyawannya sedikit. Ketiga, sarana dan alatnya terbatas. Berikutnya, bentuk lini pada perusahaan perseorangan. Pemilik perusahaan adalah sebagai top manager organisasi kecil. Yang kedua adalah organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dengan bawahan tidak secara langsung. Ciri-cirinya adalah hubungan atasan dan bawahan tidak seutuhnya secara langsung. Karyawan banyak, organisasi besar, dan ada dua kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi, yaitu personel ini dan personel staff. Yang ketiga adalah operasi organisasi fungsional, merupakan bentuk struktur organisasi di mana spesialis menjalankan fungsi mereka tanpa wewenang atas orang-orang di luar yurisdiksi mereka. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada bawahannya sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Ciri-cirinya adalah organisasinya kecil, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli,
spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, target yang hendak dicapai jelas dan pasti, dan pengawasan dilakukan secara ketat. Yang keempat itu organisasi lini dan fungsional. Adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan, artinya dalam organisasi ini terdapat pemimpin yang kolektif. Komite ini bersifat manajerial. Komite dapat juga bersifat formal atau informal. Komite-komite itu dapat dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi formal dengan tugas-tugas dan wewenang yang dibagi-bagi secara khusus. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan. Yang kedua, spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. Yang ketiga, pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. Yang keempat adalah struktur organisasi tidak begitu kompleks, biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua-ketua seksi, dan para petugas. Yang kelima, struktur organisasi secara relatif tidak permanen. Organisasi ini hanya dipakai sesuai kebutuhan atau kegiatan. Yang keenam, tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif. Yang ketujuh, semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Yang kedelapan, yang terakhir, para pelaksana dikelompokkan menurut tugas-tugas tertentu dalam bentuk satgas. Yang kelima, organisasi komite. Organisasi komite bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board pluralistic management. Organisasi ini terdiri dari dua, yaitu eksekutif komite dan staff komite. Eksekutif komite adalah yaitu para anggotanya mempunyai wewenang ini. Yang kedua, staff komite yaitu orang-orang hanya mempunyai wewenang staff. Istilah dari kelompok. Kelompok adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Adapun ciri-ciri kelompok yaitu yang pertama, interaksi. Interaksi dalam sebuah kelompok terjadi secara berulang-ulang. Jadi ketika individu tergabung dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan melakukan interaksi yang berulang-ulang dengan anggota kelompok karena biasanya dalam sebuah kelompok anggotanya memiliki ikatan yang erat. Yang kedua yaitu tujuan atau kepentingan yang sama. Kelompok biasanya terbentuk karena adanya tujuan bersama atau tujuan yang ingin dicapai oleh anggota kelompok. Misalnya, dalam kelompok supporter bola, mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mendukung tim kesayangan mereka agar dapat memenangkan pertandingan. Yang ketiga yaitu persamaan. Misalnya dalam kelompok pecinta reptil, anggota dari kelompok ini adalah orang-orang yang senang dengan hewan reptil. Yang terakhir yaitu mempunyai rasa solidaritas. Kelompok ada kaitannya dengan ungkapan perasaan manusia karena rasa senasib dan sepenanggung terhadap orang lain atau kelompok solidaritas hadir dari rasa setia kawan. Selanjutnya yaitu pembagian kelompok. Pembagian kelompok dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang disengaja atau dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Perilaku kelompok tersebut adalah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Kelompok formal ini umumnya memiliki aturan dan pembagian tugas yang jelas. Kelompok ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Yang pertama yaitu kelompok komando, yaitu kelompok yang terdiri dari individu dalam organisasi dengan garis komando jelas seperti bawahan yang harus melapor ke atasnya. Yang kedua yaitu kelompok tugas, yaitu kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contoh, kelompok tugas dalam perusahaan manufacturing adalah membentuk kelompok gugus kendali mutu yang bertugas untuk menangani masalah-masalah kualitas.
Adapun ciri-ciri kelompok formal adalah 1. Diciptakan untuk tujuan tertentu yang jelas. 2. Pembentukannya disengaja dibuat. 3. Strukturnya jelas. 4. Hubungan antar anggota bersifat profesional. 5. Arah komunikasi antar anggota ke arah yang jelas. Selanjutnya yaitu kelompok informal, yaitu kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang dibentuk oleh individu-individu tertentu dalam organisasi yang memiliki kepentingan sama. Kedua yaitu kelompok persahabatan. Kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan karakteristik seperti kesamaan hobi, politik, kepercayaan, atau kesamaan etnis. Ciri-ciri dari kelompok formal adalah 1. Terbentuk dengan sendirinya. 2. Keanggotaan bersifat sukarela. 3. Tidak memiliki struktur organisasi yang baku. 4. Hubungan antar anggota bersifat personal atau kepribadian. 5. Komunikasi antar anggota dalam kelompok bersifat ke segala arah. Saya sudah dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Kesesuaian Gaya Kepemimpinan dengan Struktur Organisasi dan Perilaku Kelompok. Apabila salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.